Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di kali ini saya mereview mata kuliah kajian aplikasi ekonomi dengan desain stasiun kerja. Ya. Definisi ergonomi yang menitik beratkan pada penyesuaian desain terhadap manusia adalah dikemukakan oleh Anis dan Dicomfield 1996 dan Manova 1999. Ergonomi adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas, dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin, dan sistemnya, ruangan kerja, dan lingkungan sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, nyaman, dan efisien. Konsep desain produk adalah desain untuk rehabilitas, kenyamanan, lamanya waktu pemakaian, kemudahan dalam pemakaian, dan efisien dalam pemakaian. Dalam mendesain sesuatu produk, yang dapat penting adalah suatu desain yang berpusat pada manusia, pemakaiannya atau human centered basic Tata Laksana 1999. Next. Lanjut. Fungsi dalam mendesain tersebut agar setiap desain produk baik secara fungsi, teknis teknologi, ekonomis, estetis maupun secara ergonomis sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Pendekatan dalam desain stasiun kerja. Memodifikasi atau meredesain stasiun kerja yang sudah ada maupun mendesain stasiun kerja yang baru. Para perancang sering dibatasi oleh faktor finansial maupun teknologi seperti keleluasaan, modifikasi, ketersediaan ruangan, lingkungan, ukuran frekuensi, alat dan digunakan, kesinambungan, pekerja dan populasi yang menjadi target. Biologis, operator dengan kebutuhan stasiun kerja, fisik, baik ukuran maupun fungsi alat dalam stasiun kerja. Untuk kesesuaian tersebut perlu mempertimbangkan antropometri dalam lokasi elemen mesin terhadap posisi kerja, jangkauan, pandangan, ruangan, gerak dan refleks antara tubuh operator dengan mesin. Teknik dalam pendesain kerja harus mulai dengan mesin. Tekniknya harus mulai dengan identifikasi variabilitas populasi pemakaian yang didasarkan pada faktor-faktor seperti etnik, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Next, berikutnya. Mengidentifikasi variabilitas populasi pemakaian yang didasarkan pada etnik, jenis kelamin, dan umur. Mendapat data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai. Yang ketiga adalah pengukuran antropometri perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal. Yang keempat, menentukan kisaran ketinggian dari pekerja utama, penyediaan kursi dan meja kerja yang dapat setel, sehingga operator dimungkinkan bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Yang kelima, tata letak dari alat-alat tangan, kontrol harus dalam kisaran jangkauan optimum. Yang keenam, menetapkan disiplin yang tetap sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman. Yang ketujuh, review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Next, berikutnya. Ini menurut Das and Sabukta 1993, pendekatan secara sistematik untuk menentukan dimensi stasiun kerja dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, yang saya jelaskan tadi itulah cara yang ada 7 cara dalam menentukan desain stasiun kerja. Nah, menurut Colbeck and Clark 1995, bahwa ergonomi baik sebagai ilmu maupun teknologi selalu konsen dengan interface
dan interaksi antara operator dengan komponen-komponen kerja, serta konsen terhadap pengaruh dari interaksi pada performansi sistem kerja. Oke, selanjutnya. Nah, hubungan atau interaksi antara operator dengan komponen kerja. Outward, desain dan tata letak komponen, proses, peralatan, dan akses. Operator, karakteristik, fisik kecakapan, karakteristik tubuh, kekuatan, kapasitas kerja, postur tubuh, kelelahan, dan ketahanan. Penerimaan informasi dan proses, panca indera, penglihatan, pendengaran, perhatian, daya ingat, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik individu dan sosial. Umur, jenis kelamin, latar belakang, budaya, suku, keterampilan, training, motivasi, kepuasan, kerja, dan interest, kejenuhan, perilaku, dan lain-lain. Software, permotivasi bebas kesalahan, standar operasi, buku penuntun, simbol, dan lain-lain. Lingkungan, performasi yang aman dan selamat, iklim kerja, kebisingan, penerangan, vibrasi mekanik, ventilasi, dan lain-lain. Organisasi personalia atau produksi, waktu kerja istirahat, rotasi kerja, kerja bergilir, interest, kepuasan, tanggung jawab, interaksi sosial, dan lain-lain. Ini yang disebut dengan hubungan atau interaksi antara kerja operator dengan komponen kerja. Pertimbangan antropometri dalam desain. Menurut Sanders and Mitrovic 1987, Beson 1988 dan Pula 1992, bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Menurut Anis dan Embekrovic 1996, berbagai aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri menjadi dua divisi utama, yaitu ada dua divisi. Yang pertama, untuk menciptakan kemungkinan situasi terbaik pada pekerja sehingga kesehatan fisik dan mental tenaga kerja dapat terus dipelihara secara efisien, produktivitas dan kualitas produk dalam dihasilkan dengan optimal. Yang kedua, karakteristik produk pabrik yang dihubungkan dengan konsumen atau pemakaian produk. Next. Jenis pengukuran antropometri. Ini ada pengukuran antropometri, ada jenisnya. Pengukuran antropometri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengukuran antropometri statis dan pengukuran antropometri dinamis. Di sini hanya disajikan jenis pengukuran antropometri statis. Pemilihan atau ukuran antropometri baik statis maupun dinamis dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaan. Sebagai atau keseluruhan mata ukur antropometri. Alat ukur yang harus digunakan untuk mengukur antropometri adalah antropometer. Nah, pengukuran antropometri itu statis itu seperti ini. Ada gerak statis, yaitu gerakannya dilakukan tidak dalam posisi gerak. Dalam posisi gerak itu, ini ada contoh gambarnya. Dan jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dalam dua posisi, yaitu posisi berdiri dan duduk. Posisi mata ukur antropometri statis mengikuti yang lain. Kalau posisi berdiri itu satu, tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu, terus tinggi siku, tinggi pinggang, tinggi tulang pinggul, tinggi kepala tangan posisi siap, tinggi jangkauan atas, panjang depan, panjang lengan atas, panjang lengan bawah, dan leher bahu, leher dada. Ini ada. Yang kedua, posisi duduk, tinggi kepala, tinggi mata, posisi berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggang, tinggi tulang pinggul, panjang botok lutut, panjang botok kulit daun dekat lutut, tinggi telapak kaki lutut, tinggi telapak kaki kulit dekat lutut, panjang kaki, tingkai ujung jari kaki, tebal pada dan lain, tebal paha pada dan lain. Ya, desain sudut kerja dan sikap kerja duduk. Posisi tubuh dalam kerja saat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan. Masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap tubuh. Grangen 1993
berpendapat bahwa pekerjaan dengan posisi duduk mempunyai keuntungan antara lain pemberdayaan pada kaki, pemakaian energi, dan keperluan untuk sirkulasi darah dapat dikurasi. Nah, seperti yang digambar di sampingnya ada itu posisi duduk dalam bekerja. Jika posisi duduk mempunyai keuntungan maupun kerugian, maka untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik tanpa pengaruh buruk pada tubuh, perlu dipertimbangkan pada jenis pekerjaan apa saja yang sesuai dilakukan dengan posisi duduk. Ulas 1992 memberikan pertimbangan tentang pekerja yang paling baik dilakukan dengan posisi duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang memerlukan kontrol dengan teliti pada kaki. Yang kedua, pekerjaan utama adalah menulis atau memerlukan ketelitian pada tangan. Yang ketiga, tidak diperlukan tenaga dorong yang besar. Yang keempat, objek yang dipegang tidak diperlukan tangan bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja. Yang kelima, diperlukan tingkat kestabilan tubuh yang tinggi. Yang keenam, pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama. Dan yang ketujuh, seluruh objek yang dipekerjakan atau disuplai masih dalam jangkauan dengan posisi duduk. Pada pekerjaan yang dilakukan dengan posisi duduk, tempat duduk yang dipakai harus memungkinkan untuk melakukan variasi perubahan posisi. Ukuran tempat duduk disesuaikan dengan dimensi ukuran antropometrik pemakaian. Fleksi lutut dibentuk sudut 90 derajat dengan telapak kaki bertumpu pada lantai atau pijakan kaki. Dasar 1988. Jika landasan bekerja terlalu rendah, tulang belakang akan membungkuk ke depan, dan jika terlalu tinggi, bahu akan terangkat dari posisi rileks, sehingga menyebabkan bahu dan leher menjadi tidak nyaman. Sanders dan Vickers 1987 memberikan pedoman untuk mengatur ketinggian landasan kerja pada posisi duduk. Landasan kerja pada posisi duduk, satu, jika memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. Yang kedua, landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu dengan lengan bawah mendaki posisi horizontal atau sedikit menurun, sloping down straight. Dan yang ketiga, ketinggian landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang yang berlebihan. Ini desain kerja dan sikap berdiri. Kerja berdiri. Sikap berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat, dan teliti. Pada desain stasiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk periode yang lama, maka faktor kelelahan menjadi utama. Untuk menimbulkan pengaruh kelelahan yang keluarnya subjektif, maka pekerjaan harus didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, memupuk, atau melakukan gerakan dengan posisi kepala yang tidak alamiah. Ulas 1992 dan Clark 1993 memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri. Nah, pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri, tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut. Nah, berarti harus memegang objek yang berat lebih dari 9,3 kilo, sering memandangkan ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jadi, sering dilakukan pekerjaan dengan menekan ke bawah dan diperlukan mobilitas tinggi. Dalam mendesain kegiatan, ketinggian landasan kerja untuk posisi berdiri secara prinsip hampir sama dengan desain ketinggian landasan kerja. Posisi duduk Manual Bank 1986, Sanders dan Gosnick 1987, Sanders 1993 memberikan rekomendasi ergonomi tentang ketinggian landasan kerja. Posisi berdiri dilandaskan pada ketinggian siku berdiri. Posisi berdiri didasarkan pada ketinggian siku berdiri sebagai tersebut berikut ini. Untuk pekerjaan memerlukan ketelitian dengan maksud untuk mengurangi pembebanan statis pada otot bagian belakang. Tinggi landasan kerja adalah 5-10 cm di atas tinggi siku berdiri. Selama kerja manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk peralatan, material, dan kontainer dengan berbagai jenis, tinggi landasan kerja adalah
sampai 15 cm di bawah tinggi siku berdiri. Untuk pekerjaan yang memerlukan penekanan dengan kuat, tinggi landasan kerja adalah 15 sampai 40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Ketinggian landasan kerja untuk sikap kerja berdiri dapat diilustrasikan seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini gambarnya ada di bawah. Next, lanjut. Gerakan dinamis yaitu gerakan yang dilakukan dengan bergerak. Desain seluruh kerja sangat ditentukan oleh jenis dan sifat kerjanya yang dilakukan, baik desain seluruh kerja untuk posisi duduk maupun berdiri. Keduanya mempunyai keuntungan dan kerugian. Tahun 1996 mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut dan mengkombinasikan desain kerja untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satu desain dengan batasan sebagai berikut. Bekerja dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan pada saat lainnya. Dilakukan dengan saling bergantian. Nah, ini ada gambarnya. Ini posisi kerja duduknya saling bergantian. Perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 cm ke dalam dan atau 15 cm ke atas landasan kerja. Dan pada samping ini ada tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 90 sampai 130 cm merupakan ketinggian yang paling tepat baik untuk posisi duduk maupun berdiri. Stasiun kerja untuk sikap kerja dinamis, duduk di suatu saat dan berdiri di saat lainnya. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Dan 1901 dan 19 menyatakan bahwa posisi duduk berdiri merupakan posisi baik dan lebih digandeng daripada hanya posisi duduk saja atau berdiri saja. Albert 1905 dan Tarwaka 1905 memberikan batasan ukuran ketinggian landasan kerja untuk pekerja yang memerlukan sedikit penekanan yaitu 15 cm di bawah tinggi siku untuk kedua posisi kerja. Dan meningkatkan dimensi ukuran tubuh manusia berbeda-beda, maka desain kerja harus selalu mempertimbangkan atau mengerti pemakaiannya berobjek. Sedangkan pemilihan posisi kerja harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Ini ada tabelnya. Nah, menurut Helgas 05, posisi duduk berdiri yang telah banyak dicoba di industri ternyata mempunyai keuntungan yang secara osteokanis, di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 90% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk maupun berdiri terus-menerus. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu desain produk harus berpusat pada pemakaian human keren. Untuk mendapatkan sikap kerja yang lebih dinamis, diperlukan desain kerja yang memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dengan sikap duduk di suatu saat dan sikap berdiri atau duduk berdiri di saat lainnya. Sekianlah review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang.